ahad Ya Sayyida Muhammad Assalamu alaika Assalatu wassalam Bikulli ayamina Ya Sayyida Muhammad Assalamu alaika Assalatu wassalam Bikulli ayamina Sarmada jamalallah Bi husnil kainati Ya sahidanan nabi Ayyidna bi syafa'ah Ya sayyida Muhammad Assalamu alaika Assalatu wassalam Bikulli ayamina Al-khairu hayatuna Abada ma'an nabi Adhabal kuraba Abada ma'an nabi Ya Sayyida Muhammad Assalamu alaika Assalatu wassalam Bikulli ayamina Ya hubbana Ya hubbana Ya hubbana Kun hadiran Fi hayatina Na'malu haqqan An nuhibbahu daiman abada Syukran ya Rasulullah Bi kulli ridaika Syukran ya Habiballah Bi kulli khairika Ya Sayyida Muhammad Assalamu alaika Assalatu wassalam Bi kulli ayamina Ya Sayyida Muhammad Assalamu alaika Assalatu wassalam Bi kulli ayamina Ya Sayyida Muhammad Assalamu alaika Assalatu wassalam Bi kulli ayamina Sarmada jamalallah Bi husnil kainati Ya sahidanan nabi Ayyidna bi syafa'ah Ya sayyida Muhammad Assalamu alaika Assalatu wassalam Bi kulli ayamina Al-khairu hayatuna Abada ma'an nabi Adhabal kuraba Abada ma'an nabi Ya Sayyida Muhammad Assalamu alaika Assalatu wassalam Bi kulli ayamina Ya hubbana Ya hubbana Ya hubbana Kun hadiran Fi hayatina Na'malu haqqan
an nuhibbahu daiman abada. Syukran ya Rasulullah bi kulli ridaika. Syukran ya Habiballah bi kulli khairika. Ya Sayyida Muhammad assalamu alaika. As-salatu wassalam bi kulli ayyamina hadiran fi hayatina. Na'malu haqqan an nuhibbahu daiman abada. Syukran ya Rasulullah bi kulli ridaika. Syukran ya Habiballah bi kulli khairika. Ya Sayyida Muhammad assalamu alaika. As-salatu wassalam bi kulli ayyamina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paina insyaallah ab'asu di kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jalal Qadir wal Gunyah wa nafa'na bihi wa ulumi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mencurahkan kepada kita melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani bihurmati wa karamatihi ya Allah. Mudah-mudahan Engkau mencurahkan, menitipkan kemuliaan-kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki bagi yang hadir pada malam ini, meluaskannya, memberikan kesehatan, afiat. Nas'alukal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan pula Allah memanjangkan umur kita, memperbanyak amal-amal kita dan ma'rifah kita, dan semoga kita dijadikan Allah selalu bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW di dunia, akhir dari kematian kita, di kematian kita, wabarjakina, pada barjah kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Lihormati li ashabil mudaris, li ustazi guru Tarmiji yang hadir pada malam ini. Sungsong Sidin hadir malam ini, alhamdulillah. Guru Mulyadi yang juga tetap bersama kita, mudah-mudahan selalu juga sehat afiat, panjang umur. Dan Guru Aini, mudah-mudahan juga beliau sehat juga hadir pada malam ini. Guru-guru yang lain, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan pian sehat, makin banyak rezeki di tangan pian, makin disayangi oleh suami pian, oleh anak-anak pian. Mudah-mudahan pian dapat menuntun anak-anak pian ke dalam al-jannah, surga Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ta'addibu rahimakumullah baina yadayal haqqi azza wa jalla. Wahai sekalian orang-orang yang dalam rahmat Allah, kata Syekh, hendaklah kalian memiliki adab terhadap Allah azza wa jalla. Man lam yata'addab bi adabi syar'i adabatuhun nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang tidak memiliki adab pada agamanya, maka adabnya itu adabatakun nar, adabnya itu tidak lain adalah
dia dicampakkan dalam api neraka pada besok hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana adab kita? Maksudnya adalah barang siapa yang tidak memakai hidupnya ajaran-ajaran syar'i dalam agamanya, ajaran-ajaran agamanya, maka dia akan dicampakkan. Orang yang mengamalkan agama itu termasuk orang yang beradab. Ya gulam, wahai anakku, la'alla goda ya'ti wa anta mapakudun fi johril ardi mawjudun fil qabri. Wahai anakku, kata Syekh, berharaplah besok hari ya'ti wa anta mapkud, boleh jadi besok hari engkau sudah tidak ada lagi di dunia ini. Min johril ardi, dari johirnya dunia ini, dari mawjudnya, tetapi mawjudun fil qabri, boleh jadi engkau sudah duduk di kuburmu sendiri. Engkau ditanya oleh malaikat, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Minggu kemarin kita masih ingat pertanyaannya, siapa yang ditanya di kubur itu? Siapa yang ditanya di kubur? Kalau jawabannya pakai akal, jawabannya akal, yang menjawab di kubur itu akal, kira-kira insya Allah kau aja sunyian kita menjawab, ya kah? Kalau akal itu masih berfungsi setelah kita meninggal dunia. Nah, ternyata kalau pian melihat hidup di dunia ini, ketika telinga pian tidak ada atau ditutup orang, ada orang ngomong berbicara di hadapan pian, akal pian jalanlah? Tidak jalan. Kenapa? Jalannya tapi buntu lah. Ya kah? Maka pada saat kita dikubur, telinga kita ditutup, mata kita ditutup, jasad kita terkurung dalam keadaan kaku. Kita ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Apakah yang menjawab akal? Kalau akal yang menjawab, kira-kira insya Allah pernah mendengar agama, bisa aja. Maka jawabannya adalah yang menjawab itu tidak lain adalah nafsun namanya. Yang kemarin ada ruh, ada nafsan. Yang menjawab adalah nafsan. Ulun gambarkan lagi kan usah lah. Nah, ini supaya tahu supaya kita siap dulu sebelum mati, kita sudah siap. Jauh-jauh ulun ulun mulai Banjarbaru hendak dia tahu. Nah, ya kelak. Nah, kita diisi namanya nafsan. Nafsan itu apa artinya? Diri. Karena di bab terakhir orang kisahkan pulang diri ini apa? Nafsan ini dia menjadi hidup karena ada namanya ruhun atau ruh, ya kelak. Karena ruh inilah nafsan menjadi hidup. Siapa yang ditanya? Nafsan kita yang menjawab. Nafsan kita ini di dunia dipengaruhi oleh berbagai hal. Nih, diri kita ini dipengaruhi oleh berbagai hal. Satu, pengaruh roh. Satu roh, yalah, anggap satu roh, pengaruh roh. Dua, dipengaruhi oleh hawa nafsu, dipengaruhi oleh hawa. Tiga, toba atau tabiat, kebiasaan kita. Ini masuk ke dalam nafsan dalam diri kita. Bila seharinya main dum ya di tabiat nih. Hawa nafsunya di tabiat sini aja, rencak sembahyang ada ingat lagi apa tidak ingat lagi. Pas ditanya malaikat, man rabbuka, balak 6 nya. Balak 6 nang keluar. Ya kah? Nah, dikajuti malaikat, man rabbuka aja malaikat. Balak 6 dia nya. Selain balak 6 apalagi istilahnya adalah
Main catur aja kalian, ya kak? Diingat lagi di waktu banyak. Pas ditanya malaikat, man rabbuka? Pakai kira bidak juan aja. Bidak jadinya. Jadi apa itu? Ada yang mempengaruhi roh, ada hawa, ada tabiat. Ada lagi yang mempengaruhi itu, ada ilmu. Nah, ilmu. Ilmu itu pengetahuan di mana belajar. Bila ilmunya ilmu pertukangan, kisah tukang nang tahu. Bila ilmunya sidin bari berjual emas ya, nah ilmu pengamasan sidin bisa. Mun kan tidak belajar ilmu agama, mau ditanya Tuhan, man rabbuka jar? Berapa kilo nih jar? Tambah kilo sidin bisi emas rupanya. Nah itu nang alhaqumut takasur hatta jurtumul maqabir. Tuan tanah di kampung sidin, naro tuh bokor aja pas di orang betakon man rabbuka, tanahku seanu situ jar, sehektar di situ jar, belum menlapis bumi ke bawahnya jar, bisa beratus hektar jar melapis ke bawahnya jar, masya Allah. Ya kah? Nama keseluruhan ini ruh, hawa, toba, tabiat, ilmun, namanya kembali tadi itu hal namanya. Apa namanya? Hal. Nang menjawab di kubur itu adalah hal daripada nafsan. Namanya adalah halun nafsi namanya. Yang menjawab di kubur itu kelak adalah apa? Oh, kada konek kah? Makasiannya emang kalau menggambar. Kada konek gue sekalinya ibu beri diaman aja nih. Nah, kayak apa diulangi-ulang lah. Nah, udah kawain nasib hanya raja kalian ulun makanya pengerasa itu sudah. Nah, ngerti juga kah? Nah, ada orang bertanya, siapa yang menjawab kita nanti dikubur? Jawabannya adalah nafsan diri kita. Dikhususkan lagi bang, nafsan itu artinya apa? Diri itu diri yang mana? Namanya diri halun. Hal. Ini hal tulisannya hal. Nah hal. Hal. Nah ini hal. Terjadi kayak inilah. Nah hal. Ya. Nafsan itu kalau tidak ada roh nggak bisa dia. Makanya nanti di dalam hadis ketika kita meninggal dicabut nyawa kita, cabut nyawa kita, roh kita ini ditarik oleh malaikat, hilang tuh kita sebentar. Kemana roh kita? Didaftarkan, diregistrasi, didaftar ke langit dulu sampai langit ke-7 sana. Bisa langit ke-1 aja, bisa langit ke-7, ada yang sampai ke-7. Tergantung amalnya masing-masing. Tapi itu hitungan detik aja, hitungan detik, mungkin tidak sampai detik. Ada kalau ulun berkisah tentang kayak apa Nabi Isra Mi'raj, dah kalah cepatnya kalah sidin duduk aja kada anu lagi nih, kada apa panas kah? Masih terasa nah kayak itu. Didaftarkan di situ nih sudah meninggal. Nah di situ ada tercermin nanti roh si yang bersangkutan, nafsan dibawa oleh roh, nafsan ini dibawa oleh roh. Dalam per detik itu ada nang bawa buruk, mun kada tahu buruk harum. Ada nang bawa harum. Nah itu di hadis Nabi itu ada nang bawa buruk, ada nang buruk nih malaikat betutunjulan sampai di atas langit 1 atau 2, 3. Nanti baca di dalam kitab Bidayatul Hidayah, ada yang malaikat itu melapas di sana. Asakada apa bau buruk? Ya Pak, kalau bau harum malaikat berebut. Ya nang kisah dalam riwayat itu bidadari pun berebut dengan orang tersebut. Masya Allah, kan? Waktu di dunia orang hirang aja, sekali mbah meninggal dunia, dirabuti bidadari, ayo biar
Jangan nang bini itu melihat bisa cemburu nang bini. Maka yang menjawab kemudian dibulikakan. Nang menjawab itu siapa? Nafsan. Nafsan itu berupa halnya. Hal itu paduan dari ilmu dan amal, atau disebut dengan paduan dari semua ini. Ilmunya apa nang dipelajarinya, tabiatnya apa, kebiasaannya hari-hari. Mbak jual emas, dirasakannya bana emas, bisa emas nang keluar. Amun cinta lawan joleha kalalabihan mana bisa joleha jawabannya. Man rebuh kaja joleha aja nya. Bisa kayak itu. Hawa ada hawa nafsunya, ke mana hawa nafsunya? Mun katutuju apa katuju? Munjun bisa iwak sapat keluar. Dan ruhnya, tapi ruhnya tidak berdaya lagi mempengaruhinya. Ruhnya hanya menghayatkan dia saja di alam arwah. Menghayatkan. Itu rahasia kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya semua itu milik Allah, wa ilaihi raji'un, kepadanya kembali. Itu roh itu dikembalikan lo ke atas, dilaporkan. Bisa bawa buruk, bisa bawa masam. Bawa buruk sama ya bawa masam lah, bisa bawa harum. Udahan pian sini bawa harum semuanyaan nafsan pian. Maka hal itulah menjawab. Hal itu apa? Tadi ada pelajaran habis maghrib tadi itu, jar saya Ijuddin Ibnu Abdissalam. Itulah rasa kamu. Rasa kopi kah, rasa teh kah, rasa air tawar kah? Ya kah? Itu nang menjawab. Bila rasa ketuhanan itu lebih banyak daripada rasa yang lain, hal yang lain, maka insya Allah jawabannya man rabbuka, jawabannya adalah Rabbi wa rabbukum, Tuhanku dan Tuhan kamu wahai malaikat. Allah Rabbi, Tuhanku adalah Allah. Man rabbuka, man nabiyuka, Muhammad Rasulullah. Itu jawabannya tuh. Mun sebukuan waktu hidup di dunia, ruh aja yang mempengaruhi nafsannya. Nah, diliput oleh ruh dirinya nih. Nah, waktu hidup di dunia, ruh aja yang meliputnya. Kada ditakuni malaikat lagi. Ya, nang jar saya Abdul Qadir Jalani semalam, tidak ditanya lagi dia dikubur. Los sudah. Hah? Ya kah? Nah, terserah pian hendak ditanya kah? Hendak nang los tuh kah? Kesimpulannya, karena kita tidak tahu kapan kita meninggal, siap-siaplah lebih dulu. Matilah kita sebelum kita mati. Tuntutlah ilmu ini, ilmu seperti ini, ilmu agama seperti ini, yang bagian terdalam dari ilmu agama. Tuntut pelajarinya, karena itu lebih baik daripada kita beribadah 1000 rakaat banyak. Ujar Nabi, man talabal ilma, siapa yang menuntut ilma, au babal ilmi, satu bab ilmu, khairun, lebih bagus daripada 1000 rakaat sembahyang. Jadi bu, mana ibu-ibu, bawai kekawanan, membawai kawanan itu, mengajak teman itu, manja abil hasanati, siapa yang mengajak temannya, palahu mislu asru amsaliha, dapat 10 kali lipat. Bila kita duduk satu bab 1000 rakaat sembahyang, kita ajak teman kita duduk juga, teman kita tuh, kita dapat kali 10 berapa? 10.000. Kawal latihan sembahyang di rumah, sembahyang 10.000 rakaat, tak kawal. 10 orang kita bawa, Masya Allah. Ya Pak, satu orang 1000, 10.000. Ya Pak, 1000 kali 10.000 berapa? Kamu kada bisa lagi dihitung tuh, masalah matematika gitu. Bawai, siapakah di rumah itu, ada di rumah kah? Nang Pinagaring nggak bawai ke pengajian?
Ternyata amal yang paling baik adalah menuntut ilmu. Cari pian amalan yang lain yang pian inget napa? Sambet ulun amalan yang paling bagus bandingkan lawan menuntut ilmu. Nang jar Nabi siapa nang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, bahwa fisabilillah. Itu sama fisabilillah. Pian umrah nih, umrah tuh gonol ada pahalanya. Gonol mana pahalanya kelak? Bagus mana menuntut ilmu. Selama umrah itu hukumnya sunat, maka menuntut ilmu adalah lebih bagus. Selama semua hukum itu sunat, umrah itu wajib bagi yang belum. Haji itu wajib bagi yang belum. Tapi kalau sudah mengerjakan haji dan umrah, berarti setelahnya itu adalah sunat. Maka menuntut ilmu adalah lebih afdol dan lebih baik. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil makna di dalamnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Isra wal Mi'raj. Sholatan antaksuni biha sifati kamali wa mahbubihi wa ala alihi wa sahbihi bi'adadil malaikati warruh. Ya Allah, curahkan salawat dan salam kepada penghulu kami Nabi Muhammad yang Isra dan Mi'raj. Salawat yang memberiku pakaian sifat kesempurnaan Nabi dan cintanya. Salawat kepada keluarganya dan sahabatnya sebanyak jumlah malaikat dan ruh. Allahul ladzi asra Muhammadar Rasulullah la ilaha minal masjidil harami ilal masjidil aqsa Muhammadar Rasulullah ayyana Jibrilun nabiyan imam as-salati lil anbiya fil aqsa Muhammadar Rasulullah. Allah lah yang bisa memperjalankan Nabi Muhammad utusan Allah pada malam Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad utusan Allah. Jibril menunjuk Nabi sebagai imam sholat di Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad utusan Allah. Ya Rabbi Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Isra wal